Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rifani dengan NIM 22500-249. Pada video ini saya akan menganalisis atau mempresentasikan tugas manajemen strategi mengenai PT Sanba Farma yang saya sampaikan meliputi implementasi, strategi, struktur organisasi, budaya organisasi, dan kepemimpinan, dan juga pengendalian strategi serta evaluasi berdasarkan teori yang sudah dipelajari. Nah, baik, kita mulai pertama dari profil singkat PT Sanbe Farma ini. Mari kita lihat sama-sama. PT Sanbe Farma ini merupakan perusahaan farmasi nasional yang berdiri sejak tahun 1975. Perusahaan ini memproduksi obat resep, obat bebas, vitamin, dan berbagai produk kesehatan yang telah dipasarkan di Indonesia maupun di berbagai negara. Nah, yang pertama, implementasi strategi. Jadi menurut teori Hacker dan Wellner tahun 2018, implementasi strategi adalah proses menjalankan strategi yang telah dirumuskan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Implementasi strategi meliputi penyusunan program kerja, anggaran, dan prosedur operasional. Jadi menurut saya PT Sanbe Farma ini telah menerapkan strategi dengan cukup baik karena terlihat dari upaya perusahaan yang terus mengembangkan produknya dan juga bisa meningkatkan kualitas produk dan memperluas pemasaran. Contohnya kayak gini, saat kebutuhan obat meningkat, Sanbe Farma ini mampu meningkatkan kapasitas produk sehingga produk tetap tersedia di pasaran. Nah, lalu yang kedua ada struktur organisasi. Menurut Robbins dan Coulter tahun 2018, struktur organisasi merupakan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab agar setiap bagian dapat bekerja secara efektif. Nah, jadi menurut saya struktur organi di PT Sanbe Farma ini sudah cukup jelas ya. Jadi setiap divisinya memiliki tugas masing-masing seperti bagian produksi, bagian penelitian, pemasaran, dan keuangan, dan sumber daya manusia, dan lain-lain. Jadi dengan pembagian tugas tersebut jadi menjadi lebih terarah sehingga proses pengambilan keputusan itu dapat berjalan dengan cepat dan efektif. Nah, selanjutnya yang ketiga, budaya organisasi dan kepemimpinan. Menurut teori Edgar Scheins tahun 2017, yaitu budaya organisasi adalah nilai kebiasaan dan cara kerja yang dianut oleh seluruh anggota organisasi. Jadi menurut saya itu adalah budaya kerja di PT Sanbe Farma ini menekankan kualitasnya, disiplin, inovasi, dan lain-lain. Jadi sangat penting karena perusahaan bergerak di bidang kesehatan yang menuntut ketelitian tinggi. Jadi kepemimpinan yang terbuka dan mampu menerima masukan akan membuat karyawan lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik dan hati-hati. Untuk lalu yang keempat ada strategi controlling atau pengendalian strategis. Menurut teori Fried R. David tahun 2017, pengendalian strategi adalah proses memantau pelaksanaan strategi atau sesuai kebutuhan tujuan perusahaan. Jadi menurut saya di PT Sanbe Farma ini telah melakukan pengendalian dengan menjaga kualitas produknya agar melalui standar produk yang ketat dan melakukan evaluasi secara berkala. Nah, jadi kayak perusahaan juga mengawasi proses distribusinya agar produk di PT Sanbe ini dapat sampai kepada konsumen dalam kondisi baik dan utuh gitu. Nah, lalu yang kelima ada strategi evaluasi. Menurut teori Fred R. David, evaluasi strategi bertujuan untuk mengetahui strategi yang terterap pada sesuai dengan kondisi perusahaan dan lingkungan bisnis. Jadi menurut saya evaluasi strategi ini sangat penting karena kondisi industri di farmasi ini terus berubah. Jadi si PT Sanbe ini perlu mengevaluasi kualitas produknya, lalu perkembangan teknologinya, dan juga kebutuhan konsumennya agar strategi pesaing agar tetap mampu bersaing.
Jika ditemukan kekurangan, nah perusahaan harus segera melakukan perbaikan sehingga tujuan perusahaan tetap dapat tercapai dan terjaga dengan baik di mata masyarakat. Nah, menurut saya PT Sunlife Pharma ini sudah memiliki strategi yang baik ya, karena perusahaan masih perlu mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor. Jadi lebih banyak menggunakan bahan baku dalam negeri. Jadi biaya produksinya dalam lebih stabil dan risiko gangguan pasokannya dapat dikurangi. Nah, jadi menurut saya kesimpulannya, berdasarkan analisis saya, di PT Sunlife Pharma ini telah menerapkan implementasi strategi dengan cukup baik karena didukung oleh struktur organisasinya yang jelas dan juga budaya kerjanya yang kualitasnya baik dan juga pengendalian strateginya yang baik serta evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi perusahaan terus melakukan inovasi dan meningkatkan efisiensi, jadi mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan farmasi terbuka di Indonesia. Nah, mohon maaf, mungkin untuk analisis saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang jelas dalam segi penjelasan hasil analisis saya. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.